sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ustadz Khairul Anam, Ustadzah Hilai, Jidah, Umi, dan segenap Ibu Hajjah, segenap jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali di sini sebagaimana rutinan kita Rabu sore. Yang pertama ingin saya sampaikan yaitu titipan dari Jidah mengucapkan mohon maaf apabila selama pengajian dan selama perjumpaan atau pertemuan kita ini ada kekurangan. Insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita dianjurkan untuk membersihkan hati kita dan juga membersihkan kesalahan kita antar sesama kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kita mohon minta maaf dengan cara istighfar, minta ampun kepada Allah. Hubungan dengan manusia kita minta maaf dengan sesama kita. Karenanya di kesempatan yang baik ini Jidah dan juga saya mohon maaf apabila selama perjumpaan kita, pertemuan kita ini ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, ada penjelasan-penjelasan yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu memaafkan saya, memaafkan Jidah, dan mudah-mudahan kita semua saling memaafkan. Ibu-ibu rahimakumullah, saya nggak dibeliin jilbab ini. Jadi saya nggak pakai seragam, saya biasa pakai peci. Emang ini cakep banget nih penutupan jilbabnya, seragam, bajunya juga kayaknya bajunya seragam ya. Kalau begini cakep semua, nggak kelihatan yang lunas mana yang belum mana. Pokoknya udah lunas semua, alhamdulillah udah lunas semua. Memang kebiasaan kita menjelang Ramadan, pengajian-pengajian itu ditawakufkan. Dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita lalui, memang menuntut ilmu itu, pengajian atau taklim kadang kita sebutkannya, kuncinya itu satu, Bu. Kuncinya adalah soal atau pertanyaan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu khozainu mafatihuha as-su'al. Ilmu itu adalah perbendaharaan yang sangat banyak dan kuncinya adalah bertanya. Kalau dari rumah ibu sudah muncul pertanyaan, gimana ya cara sholat supaya khusyuk misalnya, dari rumah sudah muncul pertanyaan dalam hati ibu, bagaimana ya supaya pikiran saya, supaya bacaan-bacaan Quran saya ini makin rajin.
Kalau sudah ada muncul pertanyaan atau muncul soal-soal dalam hati, ini adalah kuncinya. Datang ke majelis taklim. Begitu datang ke majelis taklim, maka nanti membawa kunci ini, membawa kunci soal atau pertanyaan ini, maka akan terbuka itu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab. Saya tahu di sini ada yang banyak nanya, ada yang banyak diem, ada yang nanya cuma keluar dari temanya, nggak apa-apa. Dari pertanyaan-pertanyaan ini barokahnya ada 4 orang yang dapat pahala dan juga mendapat rahmat Allah. Yang pertama yang dapat rahmat Allah adalah orang yang nanya. As-sa'il, kata Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang nanya, Ustadz, gimana caranya saya punya masalah di kaki saya, kalau sholat kira-kira duduk bagaimana? Yang tanya pertama dapat rahmat Allah. Kemudian yang kedua yang dapat rahmat Allah, al-alim, yaitu orang yang jawab pertanyaan. Orang alimnya atau gurunya dapat rahmat Allah. Gurunya yang menjawab, oh boleh sholat duduk, boleh, asalkan memang menghadap kiblat, menutup aurat, dan syarat-syarat yang lainnya itu terpenuhi. Dijawab sama gurunya. Gurunya dapat rahmat juga, dapat sayangnya Allah kepada guru dan kepada yang bertanya. Temennya yang samping nih Bu, gue sebenarnya pengen nanya cuma malu, kata temennya. Emang apa masalahnya? Sama masalahnya, gue juga kalau sholat itu kayaknya gimana, kalau diri nggak kuat. Karena barokahnya orang yang nanya, ini temen yang tadinya pengen nanya cuma malu, atau yang tadinya ada temen nggak pengen nanya sebenarnya dia, tapi dia merasa beruntung atau dia merasa senang dengan jawaban itu, dapat ilmu baru, namanya mustamid, orang yang mendengarkan. Maka orang yang mendengarkan dapat rahmat juga. Udah 3 tuh Bu, gurunya dapat, yang tanya dapat, yang dengerin juga dapat. Bahkan ada satu lagi yang juga dapat rahmat Allah, dapat sayangnya Allah, dapat pahala dari Allah, yaitu al-muhibbin, atau orang-orang yang mencintai, orang-orang yang senang kepada orang yang ngaji. Dia senang kalau ada ibu-ibu ngaji, kayak Bang Anam kan senang banget kalau ibu-ibu sini. Kayak Poilai kan senang banget. Kayak tetangga-tetangga kita yang mungkin nggak ikut ngaji, tapi ngirimin makanan misalnya. Ngirimin makanan, maka ini termasuk yang dapat rahmat Allah. Dengan demikian, dari satu kunci yaitu bertanya, maka ada 4 orang yang diuntungkan, ada 4 orang yang dapat barokah. Orang yang tanya, guru yang jawab, orang yang mendengarkan, dan satu lagi orang yang cinta atau orang yang senang kepada orang yang ngaji. Ini yang namanya ilmu Bu. Yang namanya ilmu, dengan barokah bertanya, maka 4 orang ini akan mendapat rahmat Allah, akan mendapat kasih sayang Allah. Ini pertama yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan, di antara keutamaan tanya jawab dalam majelis taklim. Kalau ada pertanyaan siang ini saya tutup dulu karena makanannya keburu adem, keburu dingin, udah disiapin, jadi nggak ada pertanyaan. Nanti aja buat bulan Syawal, atau buat nanti kalau udah dibuka lagi pengajiannya. Kemudian yang kedua, saya pengen tanya sama ibu-ibu, udah pernah belum yang ngelawat jenazah? Ibu pernah ngelawat jenazah belum? Pernah melayat atau ngelawat? Pernah ya? Takziah bahasa Arabnya, pernah Bu? Itu ibu tongkrongin, artinya tongkrongin, ibu tungguin mulai dari mandiin, kemudian dikafani, ibu ikut nyolatin juga, ikut nguburin nggak? Enggak. Itu namanya menghadiri atau menyaksikan jenazah. Menyaksikan jenazah, syuhudul jenazah, ini mulai dari takziah, mulai dari nengokin, membacakan doa, kemudian mandi, ikut menyaksikan juga, kemudian mengkafani, ikut menyaksikan, melihat sampai menguburkan, ikut menyaksikan. Namanya ini menyaksikan jenazah atau syuhudul jenazah. Udah pernah ada yang lengkap kayak begitu Bu? Saudara.
berapa kali kira-kira? Sering. Jangan-jangan yang mandiin kok. Kalau sering ya alhamdulillah. Sesering apapun itu, saya yakin belum ada yang sampai 1000 jenazah begitu. 1000 jenazah. Jadi mulai dari mandiin, mengkafani, kemudian menyolatkan sampai menguburkan, dia ikut semuanya itu. Orang yang menuntut ilmu atau orang yang ngaji ini sangat utama, bahkan keutamaannya ini lebih utama dibanding menyaksikan jenazah. Ini perbandingan untuk menunjukkan bahwa ngaji atau duduk di majelis ilmu ini fadilahnya, keutamaannya ini sangat besar. Huduru majlisi ilmin khairun min sholati alfi rakaatin, kata Rasulullah SAW. Hadir di majelis ilmu, ngajinya kita hari Rabu, ibu ngaji hari Kamis, Jumat berangkat lagi ke Al-Abror misalnya, Jidah terus Senin berangkat lagi, hadir di majelis ilmu ini lebih baik dibanding sholat sunnah 100 rakaat, dan dibanding nengokin orang sakit, maaf bukan 100, 1000 sholat sunnah 1000 rakaat lebih baik dibanding nengokin orang sakit 1000 orang sakit, dan lebih baik dibanding mengurusi jenazah atau menyaksikan, maksud saya menyaksikan jenazah yang tadi sudah sempat kita singgung, 1000 jenazah. Datang ke majelis ilmu itu lebih baik dari itu semuanya. Dengan demikian ngaji itu nggak boleh putus, nggak boleh berhenti. Ngaji itu harus terus, karena hadirnya kita di sini ini lebih baik dibanding 1000 rakaat sholat sunnah. Udah ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Yang mana? 1000 rakaat sholat sunnah itu kalah keutamaannya dibanding ngaji atau duduk di majelis ilmu, dan lebih baik dibanding nengokin 1000 orang sakit. RW ada RW? RW punya warga misalnya, warganya sakit 1000 ditengokin semua 1000. Andai ada yang bisa seperti itu, maka duduk di majelis ilmu ini lebih utama pahalanya, ini lebih utama dibanding itu, dan juga dibanding menyaksikan jenazah yang tadi sempat kita singgung. Namun bukan berarti terus kita acuh atau cuek kalau ada musibah, enggak. Ini untuk menjelaskan saja bahwa ngaji itu penting, bahwa menuntut ilmu keutamaannya itu sangat besar, keutamaannya itu sangat tinggi, sampai-sampai lebih utama dibanding 1000 rakaat sholat sunnah, dibanding nengokin 1000 orang sakit, dan dibanding menyaksikan 1000 jenazah. Ini saking pentingnya ilmu. Majelis ilmu di bulan Ramadan banyak, Bu. Ada kultum, ada kulsum, ada apa lagi? Kurma. Kadang-kadang ada yang pakai kurma. Kurma apaan Bang? Kurma kuliah Ramadan. Remahnya itu Ramadan maksudnya. Kurma banyak. Atau ibu bisa juga ngaji, mendengarkan saja misalnya, mendengarkan di pengantar atau pengantar berbuka puasa atau ketika sahur. Ini semua majelis-majelis ilmu atau semua tempat-tempat yang kita bisa menimba ilmu di situ. Maka di bulan Ramadan harus lebih banyak lagi ngajinya. Amin. Orang yang ngaji di bulan Ramadan melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka setiap langkahnya itu akan dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Man hadara majlisa ilmin fi Ramadan katabalahu bikulli qadamin darajah, bikulli qadamin hasanatan. Siapa orang yang hadir ke majelis ilmu di bulan Ramadan, bukan hanya mendapat keutamaan tadi, tapi setiap langkahnya itu dihitung sebagai kebaikan. Langkah dari sini ke Jamiah kira-kira berapa langkah tuh? Dari sini ke Jamiah taruhlah 1000 langkah, ada 1000 kebaikan. Orang yang ngaji
yang datang ke majelis ilmu di bulan Ramadan, maka akan Allah hitung setiap langkahnya itu sebagai 1000, setiap langkahnya sebagai 1 kebaikan. Karenanya di pondok-pondok itu biasanya bulan Ramadan ngajinya makin banyak. Namanya ngaji pasaran. Pernah dengar, Bu? Ngaji pasaran yang awalnya cuma ngaji habis maghrib, habis isya sama habis subuh. Nanti kalau Ramadan terus-terusan. Habis maghrib nggak ada biasanya, tapi nanti habis tarawih ada, berhenti sebentar jam 10, jam 11 mulai lagi sampai jam 2 misalnya. Nanti habis subuh ada, habis subuh istirahat sebentar sampai jam setengah 7, nanti jam setengah 8 mulai lagi. Setengah 8 sampai jam setengah 10, setengah 8 sampai jam setengah 10, nanti jam 10 mulai lagi sampai zuhur. Habis zuhur mulai lagi ngaji satu, habis asar terus. Dan yang ngajar bukan cuma 1 orang. Jadi majlisnya atau tempat ngajinya bukan cuma di satu tempat itu, satu pondok itu ada 3 aula, maka 3-3-nya itu semua ada pengajian. Makin banyak karena keutamaan menimba ilmu, keutamaan ngaji di bulan Ramadan ini lebih besar lagi dibanding bulan-bulan biasa. Nah, kalau kita tawakuh, ya ibu ngaji di tempat lain, ibu ngaji bisa dengan cara mendengarkan tadi kuliah-kuliah Ramadan atau kuliah-kuliah subuh, dengan harapan kita Allah jadikan hamba Allah yang tetap istiqomah ngajinya, amin. Dan juga dengan harapan setiap langkah yang kita jalankan untuk menuju ke majelis ilmu ini Allah catat sebagai kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu fardu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan memang difardukan dan diwajibkan atas kita orang-orang mukmin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini pernah mukim di Mekah, Bu, 3 tahun. Nah, saat Sufyan Ats-Tsauri ini mukim di Mekah, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Kebiasaan laki-laki ini kalau zuhur itu dia datang ke Masjidil Haram, ketemu sama Sufyan Ats-Tsauri. Biasanya tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf sholat sunnah. Nah, habis sholat sunnah kemudian salaman sama Sufyan Ats-Tsauri, salam. Terus dia lakukan ini, terus dilakukan oleh laki-laki ini, tawaf setiap zuhur, kemudian ketemu oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketemu besoknya begitu lagi, tawaf, sampai muncul rasa senang Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian muncul rasa cintanya kepada orang ini. Sayang seperti saudaranya sendiri, cinta seperti saudaranya sendiri. Pertemanan mereka berdua akhirnya kemudian makin akrab. Kadang-kadang Imam Sufyan Ats-Tsauri datang ke rumahnya main. Satu waktu, ibu-ibu, Imam Sufyan Ats-Tsauri main ke rumahnya dan orang ini bilang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia bilang, wahai Sufyan, nanti kalau aku meninggal, aku mau yang memandikanku engkau. Mandikan aku, sholatkan aku, kuburin aku nanti. Nanti setelah dikuburkan, jangan pulang, temenin aku. Bu, ibu pernah nemenin nggak? Pernah nemenin nggak orang meninggal? Ini saking cintanya. Memang pertemanannya adalah pertemanan karena Allah. Kuburkan aku, nah setelah itu tunggu aku 1 malam saja. Tungguin aku 1 malam, jangan ditinggal. Jangan ditinggal aku sendirian di kuburan. Tungguin aku 1 malam. Dan talqin aku. Talqin itu mengajarkan mayit tentang pertanyaan-pertanyaan. Wahai Fulan bin Fulan, nanti akan datang kepada engkau 2 orang makhluk Allah
Ketika dia bertanya siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan tegas, Allah Tuhanku. Itu bahasa Indonesia begitu, Bu. Itu namanya talqin, mengajarkan mayit. Sufyan Ats-Tsauri dipesankan seperti ini. Dipesankan oleh sahabatnya ini, setelah aku meninggal, nanti jangan tinggalkan aku, talqin aku. Ajarkan aku bagaimana cara untuk menjawab malaikat apa namanya, Bu? Malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, kemudian laki-laki ini meninggal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan tugasnya, melaksanakan apa yang dipesankan oleh Imam Sufyan, oleh orang ini, oleh orang sahabatnya ini. Meninggal sahabatnya, kemudian dimandikan, disolatkan dan dikuburkan, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak pulang dan terus mentalkin, mengajarkan mayit ini. Bagaimana mayit ini apa kemudian bisa menjawab? Ya enggak, yang namanya mayit, yang namanya jenazah nggak bisa menjawab. Terus diajarkan talqin sampai malam, dan malam diantara tidur dan tidak tidur, diantara sadar dan tidak sadar, diantara sadar dan tidur, Imam Sufyan Ats-Tsauri ada yang manggil, ya Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri. Dia tidak butuh, dia tidak perlu talqinmu, dia tidak perlu engkau jaga, dan dia juga tidak perlu engkau temani. Cukup aku yang menemani saja. Sudah cukup, dan cukup aku yang mengajarkan saja. Dah, engkau nggak usah di sini. Bangun, Sufyan Ats-Tsauri. Tiba-tiba di antara tidur dan di antara sadar ya dan tidur, Imam Sufyan Ats-Tsauri mendengar suara ini, bangun langsung. Dilihat nggak ada orang, Bu, nggak ada siapa-siapa, tapi ada suara itu. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri wudhu, kemudian sholat, kemudian tertidur, ngimpinya begitu lagi. Sufyan Ats-Tsauri, ngapain di sini? Sahabatmu nggak butuh dijaga oleh kamu, nggak butuh talqinmu, dan juga nggak butuh dengan pertemananmu. Cukup aku yang menemani, cukup aku yang mentalqin, dan cukup aku yang menjaga dia. Suara itu lagi, suara yang sama dengan yang pertama tadi. Imam Sufyan Ats-Tsauri wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Sholat, kemudian hampir tertidur lagi. Di antara tidur dan terjaga, dengar suara ini lagi. Sufyan Ats-Tsauri, ngapain masih di sini aja? Katanya. Dia tidak butuh engkau jaga, tidak butuh talqinmu, dan juga tidak butuh pertemananmu. Gak usah ditemanin, cukup aku saja. Maka kemudian ditanya sama Sufyan Ats-Tsauri, memang kenapa kok dia nggak butuh? Karena sesungguhnya derajatnya sudah tinggi, dan dia mendapatkan derajat ini karena berpuasa di bulan Ramadan, dan juga mengikutinya setelah itu puasa sunnah bulan Syawal. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyimpulkan, ini mimpi 3 kali berturut-turut. Udah wudhu, Bu, udah bangun, wudhu lagi, sholat, habis sholat ngimpi lagi. 3 kali begitu, suaranya sama. Kemudian dijawab bahwa itu adalah keutamaannya karena dia puasa Ramadan, dan setelah Ramadan sehari Idul Fitri, puasa lagi 6 hari Syawal, maka keutamaannya dijaga oleh Allah, tidak akan diberikan fitnah kubur, tidak akan mengalami fitnah kubur. Keutamaan bulan Ramadan, puasa yang kita akan laksanakan nanti, jika kita bisa mengikutinya dengan bulan Syawal, maka insya Allah Allah bebaskan kita dari fitnah kubur. Allah bebaskan kita dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak perlu pakai tanya-tanya, Bu. Malaikat Mungkar Nakir nggak datang dan tidak ditanyakan oleh malaikat Mungkar Nakir. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan niat yang kuat, dengan niat yang tulus, kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Puasanya kita di siang hari, kemudian ibadahnya kita, dan juga qiyamul lail atau bangunnya kita di malam hari untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ini bisa
Allah ringankan dan Allah tuntun terus langkah kita hingga kita bisa istiqomah dan bisa memperoleh keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Dari saya mohon maaf apabila ada pengajian-pengajian atau ada kata-kata dan penjelasan yang kurang berkenan selama kita ngaji. Insya Allah kita akan lanjutkan pengajian nanti setelah Lebaran. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada Umi, Jidah, Poilai, Bang Anam, dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan juga atas istiqomahnya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.